'Cause this house is not a home without my baby. Where are you now when I need you most? I give it all just to hold you close. Sorry that I broke your heart, your heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Aprilia, NIM 21231947. Saya, perwakilan dari kelompok 9, akan menjelaskan seputar pembahasan dari materi yang akan kami sampaikan. Baik, yang pertama, pengertian keuangan publik. Yang kedua, sumber-sumber penerimaan negara. Yang ketiga, pengeluaran publik. Yang keempat, kebijakan fiskal. Yang kelima, kasus dan solusi. Yang keenam, kesimpulan. Selanjutnya yang terakhir adalah daftar pustaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Medina, NIM 21231949. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuangan publik. Keuangan publik merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas finansial pemerintah. Sering disebut juga sebagai public sector economic atau public economic. Fungsi dari mata kuliah ini adalah pada fungsi mikroekonomi pemerintah. Cara pemerintah mempengaruhi alokasi sumber daya yang ada dan distribusi pendapatan di masyarakat melalui kebijakan di bidang pajak, pengeluaran, dan kebijakan fiskal serta moneter yang berdampak pada pengangguran dan tingkat harga produk. Kemudian, keuangan negara sebagai studi dan ilmu adalah 1. Pengeluaran negara. 2. Sumber-sumber penerimaan negara di mana pajak merupakan. Keuangan negara sebagai studi dan ilmu adalah 1. Pengeluaran negara. 2. Sumber-sumber penerimaan negara di mana pajak merupakan sumber penerimaan yang terpenting. Ketiga, pinjaman negara dan perlunasannya. 4. Administrasi fiskal atau teknik fiskal yang membahas hukum dan tata usaha keuangan negara. Kemudian nomor 5, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Suatu studi dalam keuangan negara yang semakin penting dan menonjol. 6. Kebijakan fiskal yang mempelajari peranan dan pengaruh keuangan negara atas pendapatan nasional, distribusi pendapatan nasional, kesempatan kerja, harga-harga, dan juga efisiensi alokasi sumber-sumber daya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Aulia Marabadani, NIM 21231941. Menurut URI nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri maupun luar negeri. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dari dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan, nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sumber penerimaan negara yakni penerimaan dalam negeri, penerimaan perpajakan, pajak dalam negeri, pajak penghasilan, migas, non-migas, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, BPHTB, cukai, pajak lainnya, pajak perdagangan internasional, bea masuk, pajak atau pungutan ekspor, penerimaan negara bukan pajak, penerimaan sumber daya alam, bagian laba, BUMN, PBNB lainnya. Sumber penghasilan ini terdiri dari perusahaan-perusahaan negara, perusahaan yang bersifat monopoli, umumnya perusahaan-perusahaan postel, perusahaan garam dan soda, pabrik-pabrik gas dan listrik yang tarifnya dapat sangat disesuaikan dengan kebutuhan umum, sehingga tidak semata-mata mengejar keuntungan saja, maupun yang tidak bersifat monopoli seperti pabrik-pabrik tambang-tambang, onderdenim, geonderdening, dan sebagainya. Barang-barang milik pemerintah atau yang dikuasai pemerintah
Dalam hubungan ini disebutkan tanah-tanah yang dikuasai pemerintah yang diusahakan untuk mendapatkan penghasilan, saham-saham yang dipegang negara, dan sebagainya. Denda-denda dan perampasan untuk kepentingan umum, hak-hak waris atas harta peninggalan terlantar jika terhadap suatu warisan atau harta peninggalan lain. Tidak ada orang datang yang dapat menyatakan dirinya berhak atas harta tersebut, atau jika semua ahli waris menolak warisan yang bersangkutan, maka di Indonesia, menurut pasal 1126 Kitab Undang-Undang Hukum Sipil, harta peninggalan ini dianggap terlantar, dan Balai Harta Peninggalan harus wajib mengurus dan mengumpulkan makanannya. Hibah-hibah wasiat dan hibahan lainnya. Yang dimaksud dengan hibahan adalah antara lain sumbangan-sumbangan dari PBB, pajak, retribusi, dan sumbangan last but not least. Terakhir tapi bukan yang terkecil, yaitu sebagaimana telah diuraikan. Baik, saya Abelia Francisca akan menjelaskan tentang pengeluaran publik, yang dimana pengeluaran publik adalah aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai kegiatan dan program yang bertujuan untuk memenuhi masyarakat. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Ada beberapa aspek pengeluaran publik, yaitu 1. Alokasi dana. Pemerintahan alokasi dana untuk berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang kedua, pengendalian dan pengawasan. Sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis agar fungsi pengendalian dan pengawasan dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, perencanaan. Perencanaan anggaran sektor publik berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika perkembangan manajemen sektor publik dan perkembangan tuntutan yang muncul di masyarakat. Yang keempat, koordinasi. Koordinasi antara pemerintah dan non-pemerintah yang misalnya lokal, regional, dan internasional. Dalam pengeluaran publik sangat penting untuk memastikan konsistensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran. Yang kelima yaitu transparansi, di mana pemerintahan harus menjaga transparansi dalam pengeluaran publik untuk memastikan penggunaan dana secara adil dan bersih. Selanjutnya adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah serangkaian tindakan pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara. Salah satu tujuan utama dalam kebijakan fiskal yakni untuk menumpas praktik-praktik kecurangan yang mengganggu stabilitas harga, sehingga komoditas tetap terjangkau bagi masyarakat. Untuk selanjutnya, saya akan bahas tentang instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, mengatur pengeluaran publik atau belanja. Proyek ini bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi pemerintah. Dan yang kedua, memberikan subsidi untuk industri tertentu. Pemerintah dapat memberikan subsidi untuk sektor-sektor tertentu seperti energi, pertanian, atau perumahan. Dan yang ketiga, menerapkan kebijakan pajak. Ini adalah salah satu sumber pendapatan negara. Dan yang keempat, menerapkan kebijakan hutang. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan hutang untuk mengatur pembiayaan publik. Baik, untuk kasus pertama, yaitu kasus korupsi PT Asabri pada tahun 2019. Terungkap bahwa PT Asabri mengalami kerugian besar akibat tindak korupsi dan maladministrasi. Solusinya untuk kasus ini adalah pihak berwenang perlu melakukan audit mendalam terhadap manajemen dana investasi PT Asabri untuk mengidentifikasi penyimpangan dan menindaklanjuti pelaku korupsi. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai kasus korupsi PT Giwar Asia. Kasus ini juga menjadi salah satu korban tindak korupsi yang merugikan banyak pihak. Untuk solusinya yaitu pemerintah perlu melakukan restrukturisasi manajemen perusahaan dan mengambil langkah-langkah hukum untuk menuntut dan menghukum pelaku korupsi.
Baik untuk kasus ketiga yaitu kasus penyerobotan lahan di Riau. Kasus penyerobotan lahan ini menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi beberapa pihak yang bersangkutan. Jadi solusi untuk kasus ini yaitu pihak berwenang perlu melakukan pemulihan dan pengembalian lahan yang diserobot serta menindak pelaku korupsi yang bersangkutan. Baik untuk kasus ketiga yaitu kasus korupsi Bank Century. Kasus korupsi Bank Century ini juga menjadi perhatian pada tahun 2019. Jadi pada kasus ini melibatkan banyak orang. Untuk solusinya yaitu pemerintah perlu melakukan investigasi mendalam untuk mengungkap praktik korupsi yang terjadi dan menindak pelakunya secara efektif dan sesuai ketentuan oleh negara. Selanjutnya, kasus yang terakhir adalah kasus korupsi penggandaan EKTP juga menjadi sorotan pada tahun 2019. Solusinya, pemerintah perlu melakukan perbaikan sistem pengelolaan proyek EKTP dan menindak tegas pelaku korupsi. Baik, kesimpulannya adalah keuangan publik sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek seperti perencanaan anggaran, pengumpulan pajak, pengeluaran pemerintah, dan pembiayaan utang. Pemerintah menggunakan anggaran sebagai instrumen utama dalam mengelola keuangan publik yang mencakup alokasi dana untuk berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya. Pengeluaran pemerintah harus seimbang dan transparan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas. Pemerintah juga dapat menggunakan instrumen kebijakan fiskal untuk mengendalikan ekonomi, seperti stimulus ekonomi atau penghematan belanja. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, very shortly we'll be ready for departure, so all your mobile phones and electronic devices should be switched off. Please make sure your seatbelt is not fastened and do make yourself comfortable. Thank you. Ladies and gentlemen, very shortly we'll be ready for departure, so all your mobile phones and electronic devices should be switched off. Please make sure your seatbelt is not fastened and do make yourself comfortable. Thank you. Ladies and gentlemen, very shortly we'll be ready for departure, so all your mobile phones and electronic devices should be switched off. Please make sure your seatbelt is not fastened and do make yourself comfortable. Thank you.